Ini sebetulnya pemerintah juga telah berupaya salah satunya dengan menggaungkan terkait dengan food estate seperti juga yang menjadi concern oleh salah satu baca pres Prabowo Subianto. Sebetulnya food estate ini kan sudah digaungkan di era Soeharto, kemudian SBY dan kemudian juga di era Jokowi. Namun ternyata banyak yang mengkritisi bahwa proyek ini tidak berjalan dengan mulus. Seperti apa tanggapan Anda terkait dengan food estate ini, Pak Fajar? Ya, memang terkait dengan kandidat Pak Prabowo ya, ketika menyampaikan visi ekonominya memang selalu yang digaungkan adalah swasembada gitu ya. Bagaimana terlihat bahwa ada semacam nasionalisme ekonomi yang coba digaungkan oleh beliau. Nah, namun di satu sisi kita juga harus harus ada catatan bahwa memang kita sebagai small open economy ya saat ini dan mudah-mudahan kedepannya menjadi terus lebih besar gitu ya. Saya rasa memang kita tidak bergantung dengan negara-negara lain. Maka dari itu saya rasa memang kalau kita bicara swasembada sah-sah saja apalagi dengan adanya semacam beberapa program seperti food estate gitu ya. Dan kita tahu bahwa memang Pak Prabowo sendiri di bawah kementeriannya juga berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dengan program-program di bawah kementeriannya gitu ya. Dan saya rasa memang terkadang ada semacam tumpang tindih di sana. Nah, saya rasa kedepannya nih harus dibenahi juga nih terkait dengan masalah kelembagaan, siapa sih sebenarnya yang berwenang untuk meningkatkan ketersediaan pangan secara nasional misalkan gitu ya. Yang selama ini saya rasa itu adalah ranahnya Kementerian Pertanian. Mhm. Nah, lalu kalau kita bicara masalah tadi terkait dengan aksesibilitas atau distribusi, saya rasa di situ juga Kementerian Perdagangan gitu ya, baik secara internasional maupun nasional dan juga Bulog juga harus berperan di sana. Nah, maka dari itu menurut saya orkestrasi itu harus dikedepankan antara kementerian satu dengan kementerian lainnya. Yang saya kritisi di sini terkait dengan swasembada, kita tidak bisa memaksakan apapun swasembada, apalagi kita harus melihat karakteristik dari iklim kita yang memang ada beberapa komoditas yang tidak cocok di iklim tropis seperti Indonesia, misalnya gandum seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan dan memang saya rasa pada akhirnya ketika kita berbicara masalah ketahanan pangan gitu ya, saya rasa kita juga harus mengoptimalkan dari sisi bukan hanya dari konteks nasional, tapi juga dalam konteks internasional. Dan saya rasa di sini kita harus bilang bahwa perlu ada efisiensi di sana. Dan kalau misalnya kita pikir bahwa lebih efisien kita untuk mengimpor dari negara mitra gitu ya, walaupun kita juga ada upaya untuk meningkatkan stok di nasional, saya rasa itu menjadi opsi. Jadi selama ini jangan sampai impor itu tidak dijadikan opsi untuk menjaga stabilitas harga atau menjamin pasokan pangan nasional seperti itu, Mbak. Oke, seperti apa tanggapan Anda, Pak Abrat, terkait dengan hal ini? Apakah Anda sepakat juga terkait dengan food estate atau swasembada yang kita tidak bisa 100% menggantungkan atau mengharapkan terkait dengan swasembada ini? Iya, food estate kan sebetulnya menjadi alternatif kebijakan pangan yang sifatnya ini diharapkan bisa meningkatkan produksi lebih masif karena adanya konsolidasi ya pertanian yang sayangnya ya memang dalam prakteknya ini terkesan kebijakan ini top down. Tadi disampaikan Mas Fajar bahwa kebijakan ini tidak boleh sentralistis. Artinya ada stakeholders lain ya, masyarakat, swasta, pemerintah daerah juga perlu dilibatkan lebih optimal lagi dalam pelaksanaan food estate. Tadi adanya karakteristik sumber-sumber produksi lokal, kemudian juga persoalan produksi pangan itu di masing-masing wilayah tentu tidak sama. Artinya juga jangan sampai kebijakan ini mengeneralisir ya mekanisasi pertanian di masing-masing wilayah. Nah, dalam praktiknya memang pertanyaan-pertanyaan terhadap food estate ini adalah pertama adalah persoalan produktivitas dan juga biayanya tadi. Apakah proyek ini cukup efisien ya dalam meningkatkan produksi pangan nasional? Ya memang kalau kita melihat dari berbagai statement Pak Prabowo ini, karena memang Pak Prabowo yang paling vokal untuk melanjutkan program ini, Mhm. Pak Prabowo memang punya stance yang cukup jelas bahwa meskipun biayanya jauh lebih mahal ya,
food estate ataupun di sektor-sektor lain, ya karena ada concern national interest, Pak Prabowo tetap akan mengupayakan atau melanjutkan program tersebut. Tadi memang ada trade-off antara kepentingan memajukan sektor di dalam negeri dengan bagaimana kita bisa meningkatkan benefit buat publik berupa tadi harga yang terjangkau dengan alternatif pilihannya melalui importasi. Nah, saya pikir sebetulnya food estate ini masih ada ruang untuk pemerintah untuk bisa mengembangkan, tetapi tadi memang ada parameter yang jelas, targetnya, target dan realisasinya seperti apa, dan juga tidak bisa dipaksakan semuanya harus dipenuhi dari food estate. Tadi tetap ada, kita harus bisa mengkalkulasi ya secara jangka pendek kebutuhan itu harus dipenuhi dari importasi berapa, kemudian diserap dari dalam negeri berapa, kemudian bagaimana peningkatan dari produksi dari food estate itu sendiri. Dan kalau memang nanti setelah dievaluasi ada kekurangan-kekurangan kemudian tidak jauh dari target, artinya semakin tidak realistis, ya pemerintah mau tidak mau memang harus berani melakukan koreksi terhadap kebijakan. Dan kalaupun ada tantangan-tantangan, ya seperti misalnya masalah di teknologinya, kemudian dari sisi produktivitas lahan tersebut yang memang tidak bisa dipaksakan, ya pemerintah memang harus mengalah dan juga mengkoreksi kebijakan yang dibuat tersebut, gitu Mbak. Oke, meskipun ada ruang bagi pemerintah untuk mengembangkan food estate, tapi harus ada parameter yang jelas. Pak Fajar, Pak Prabowo mengatakan bahwa dirinya optimistis bahwa swasembada pangan atau food estate ini bisa tercapai dalam 3 tahun ke depan dan kemudian Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Seberapa realistiskah ini, Pak Fajar? Saya berusaha untuk menggunakan logika dan rasionalitas saya ya. Kalau kita bicara masalah swasembada pangan itu menurut saya agak sedikit sulit. Karena apa? Karena kita bicara pangan ini banyak komoditasnya. Tapi kalau misalnya kita bicara terkait dengan swasembada spesifik komoditas seperti misalkan swasembada beras, saya mungkin bisa optimis dengan hal tersebut. Asalkan tadi ada beberapa catatan yang harus segera dibenahi ya terkait dengan masalah dari sisi supply-nya dan juga dari sisi demand-nya. Dan yang pasti saya rasa kalau kita bicara masalah semangat kita untuk menjadi lumbung pangan nasional atau lumbung pangan dunia, saya rasa itu harus lebih kita harus lebih bijak lagi lah dalam menggaungkan hal tersebut. Bukannya saya pesimis dalam hal ini, tapi saya berusaha untuk menggunakan logika saya gitu ya. Dan saya rasa memang kalau kita bicara masalah swasembada, saya rasa swasembada beras lah atau beberapa komoditas tertentu yang bisa. Tapi kalau misalnya kita bicara gandum atau beberapa hal lain, misalnya kedelai yang selama ini kita juga masih impor gitu ya, bergantung pada impor, saya rasa itu akan sulit realisasi. Mungkin kalau misalnya ada semacam inovasi-inovasi tertentu gitu ya, saya rasa betul sekali ada salah satu calon presiden juga yang menyampaikan bahwa perlu ada semacam kolaborasi lah dengan pihak universitas ataupun akademia atau think tank ataupun riset institute, sehingga nantinya ke depannya mungkin saja bisa ada varian-varian yang memang bisa dikembangkan atau tumbuh di iklim tropis seperti Indonesia. Mungkin itu yang harus kita garis bawahi.